Blockbuster bencana sci-fi paling menarik tahun 2023 War of the World akan datang. Ceritanya menceritakan bahwa di masa depan pada tahun 2025, lingkungan manusia telah tercemar dan hancur akibat eksploitasi yang berlebihan. Para penyintas hanya dapat tinggal di sebuah benteng besar jauh di bawah tanah. Ada begitu banyak aturan dan peraturan di sini. Pria dan wanita harus hidup di bawah pengawasan manajer. Jika Anda ingin memiliki anak, Anda harus mengirimkan aplikasi kelahiran ke kantor wali kota terlebih dahulu. Anda hanya dapat memiliki anak dengan persetujuan wali kota sendiri. Setelah 3 tahun melamar, Lisa dan suaminya akhirnya bisa punya bayi sendiri. Tapi mereka harus bergegas, karena manajemen hanya memberi waktu 365 hari. Jika dia tidak hamil dalam periode ini, Lisa akan kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Saat datang ke rumah sakit di komunitas, dokter melepas KB dari tubuhnya, yang merupakan tindakan manajemen untuk mengontrol kelahiran. Sekarang Lisa akhirnya bisa hidup normal. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah 208 hari, Lisa gagal hamil, membuat suaminya merasa sedikit gugup. Begitu waktunya nol, semuanya selesai sia-sia. Keesokan harinya, administrator komunitas datang tanpa diundang untuk menemui Lisa. Karena dia memposting postingan di internet tadi malam tentang pemulihan dan penghapusan makalah umum, yang membuat manajemen sangat tidak senang. Sejak 140 tahun yang lalu, ketika mereka bergerak jauh di bawah tanah, mereka menghapus semua informasi tentang dunia luar. Jika Anda ingin menerbitkan makalah, Anda harus melalui persetujuan tingkat tinggi. Rupanya, Lisa tadi malam melanggar norma masyarakat karena tahun berakhir dengan kehamilannya yang gagal. Lisa yang mengira itu adalah masalahnya sendiri. Tidak meragukan manajemen hingga suatu hari, seorang lelaki tua berambut putih menemui Lisa dan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata alasan sebenarnya Lisa gagal hamil bukanlah kesialan. Sebaliknya, ada KB yang tersembunyi di dalam tubuh. Semuanya direncanakan oleh manajemen komunitas untuk mencegah beberapa orang yang berniat memberontak untuk memberontak terhadapnya. Wali kota sengaja gagal membuat Lisa mengandung agar ia dapat terus memerintah masyarakat. Dan warga sipil tingkat rendah yang patuh itu bisa mendapatkan hak untuk mewarisi keluarga. Semuanya adalah konspirasi oleh manajemen. Untuk mengetahui kebenarannya, Lisa diam-diam datang ke tempat komputer. Itu karena pemilik di sini merindukan dunia luar seperti dirinya. Jadi keduanya mencoba menguraikan data hard disk dari 140 tahun yang lalu. Setelah beberapa operasi, Lisa berhasil memperoleh dokumen rahasia di masyarakat. Tetapi yang terlihat adalah daftar pembersihan. Lisa terdaftar sebagai kandidat yang tidak patuh oleh manajemen puncak. Buka folder tersebut, dan yang muncul di dalamnya adalah dunia pegunungan hijau dan perairan hijau. Ternyata dalam 140 tahun terakhir, alam telah lama dihidupkan kembali. Untuk terus mengendalikannya, wali kota berbohong bahwa dunia luar adalah dunia yang dirusak oleh gas beracun. Kebenaran akhirnya terungkap. Lisa kembali ke rumah, dia menyalakan keran dan mengganggu pemantauan bak. Kemudian dia membiarkan suaminya yang seorang serif duduk di depannya. Dia menceritakan semuanya. Untuk meyakinkan suaminya, Lisa mengeluarkan Yude dari dalam. Menyadari ada yang tidak beres, Lau Huang bergegas keluar dan memanggil dokter di komunitas. Dia tidak akan pernah mengira pihak lain ada di pihak manajemen. Pada saat ini, Lisa datang ke aula tengah dengan gemetar, menyeret tubuhnya yang kelelahan. Dia ingin mengungkapkan wajah manajemen yang jelek, melambung ke langit. Meskipun Lisa terus menjelaskan, para penonton acuh tak acuh. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Mereka terbiasa dengan kehidupan yang tertindas. Bahkan suaminya, Serif memilih untuk berdiri dan menonton. Dia melihat Lisa di penjara dengan matanya sendiri. Untuk menjadi contoh bagi orang lain, manajemen dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkan Lisa mengenakan pakaian pelindung dan pergi ke dunia luar untuk membersihkan kamera. Ini juga merupakan pengumuman terselubung tentang hukuman mati.
Mengenakan topeng, Lau Hei membuka pintu ke dunia luar. Menyaksikan istrinya melangkah ke tubuh kematian dengan matanya sendiri. Dia berdiri di sana dengan putus asa. Sementara Lisa di sisi lain mengikuti arah tangga dan berhasil. Ketika saya datang ke dunia luar, saya mengambil kain untuk membersihkan kamera. Meskipun orang-orang di dalam memandang dunia tanpa sehelai rumput, mereka ada di depan mata Lisa. Ini adalah gambaran yang penuh vitalitas. Langit yang biru, rumput dan pohon yang hijau. Ternyata, salah satunya adalah makhluk fiksi. Setelah membongkar kamera, Lisa tidak memilih untuk kembali ke markas, melainkan berjalan menuju ujung dunia tanpa menoleh ke belakang. Merindukan kebebasan, Lisa keluar untuk menghapus kamera dan tidak memilih untuk kembali, tetapi berjalan menuju dunia luar. Tapi saat dia hendak melintasi taman gunung, dia tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa bernapas. Dengan cara ini, Lisa kehilangan nyawanya. Sementara Lau Hei dan mantan petugas pemeliharaan komputer menyaksikan keseluruhan proses dengan mata kepala sendiri. 2 tahun kemudian, Lau Hei masih menjabat sebagai sheriff di bawah tanah. Pada hari ini, dia tiba-tiba menerima berita kematian Jack yang sedang memperbaiki komputer. Tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian di tubuhnya. Tetapi seorang wanita menegaskan bahwa Jack dibunuh untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut. Lau Hei mengikuti asistennya ke lantai bawah ruang kemudi. Ini adalah generator raksasa yang menyediakan energi untuk pangkalan. Wanita di depannya adalah saksi yang mereka cari. Dia pernah menjadi pacar Jack. Jadi Anna tahu betul bahwa pacarnya tidak mungkin bunuh diri. Meski semua bukti telah terkonfirmasi, ia sangat yakin bahwa seseorang yang tidak memiliki penyakit mental, tidak memiliki musuh dapat bunuh diri dengan melompat dari gedung pada pukul 3 pagi. Untuk melakukan penyelidikan terperinci, Lau Hei membawa Anna ke kamar mayat di pangkalan. Jika Jack benar-benar tidak ingin bunuh diri, maka dia pasti telah menyinggung seseorang yang tidak boleh diganggu, dan pasti ada rahasia di dalamnya. Saat ini, Anna secara tidak sengaja teringat bahwa pacarnya telah memberinya catatan kecil seminggu yang lalu. Dia tidak tahu apa artinya saat itu, tetapi hanya mengatakan, ingatlah tempat terakhir kali Anda melihatnya. Detik berikutnya, Anna ingat bahwa dia pernah tinggal bersama Jack di benteng rahasia sebelumnya. Jadi dia membawa Lau Hei ke jalan rahasia, naik ke lubang tak berdasar, dan keduanya sampai ke dasar silo bawah tanah. Dulu ada sekitar 100 lampu kerja di sini. Di tengah adalah ekskavator yang awalnya menggali ruang kemudi bawah tanah. Setelah insiden itu selesai, manajemen tidak punya cara untuk mengeluarkan orang besar ini. Jadi mereka menyegel ekskavator itu dengan beton setinggi 9 meter selamanya. Melihat monster besar di depannya, Lau Hei ketakutan dan membeku di tempat. Dia tidak menyangka ada rahasia yang tersembunyi di bawah silo. Pangkalan di depanku adalah tempat Anna dan Jack biasanya berkencan. Mengeluarkan kotak besi yang tersembunyi di sudut. Anna tidak menganggap Lau Hei sebagai penjahat. Jadi dia mengeluarkan semua rahasia antara dia dan Jack tanpa menyembunyikannya. Dapatkan petunjuk tentang kematian Jack. Melihat garis layang-layang di tangannya, Anna memperhatikan ada garis plastik yang melilit tiang sebelumnya. Tapi sekarang saya tidak tahu mengapa itu hilang. Pasti sesuatu yang dilakukan Jack sebelum dia meninggal. Jadi dia menyentuh sudut sekitarnya. Benar saja, dia menemukan tali layang-layang di sekrup. Mengikuti arah garis tipis, Anna dengan hati-hati sampai ke ujung rangka besi. Ujung garis layang-layang diikat dengan hard drive yang ditemukan oleh istri Lau Hei dan Jack sebelumnya. Pasti ada rahasia kemudi di dalamnya, dan kematian Jack ada hubungannya dengan itu. Sebagai kepala polisi, Lau Hei memutuskan untuk melaporkan petunjuk ini kepada manajemen. Dia berpikir bahwa atasan pasti akan membantu. Tetapi Anna berkata bahwa Lau Hei tidak boleh bodoh. Ditahan dengan senjata membuat siapapun sekarang curiga. Hanya mereka yang bisa mengetahui kebenarannya. Kali ini, wali kota di sisi lain sedang mendiskusikan rencana dengan polisi. Sebelum rapat, ia mengatur agar Lau Hei lama keluar untuk membersihkan kamera. Memanfaatkan celah ini,
Wali kota meminta polisi untuk menelepon pekerja ketel Anna. Dia merasa sedikit aneh tentang kematian Jack. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung. Saat wali kota sedang berdiskusi dengan polisi, Anna yang berada di bawah tanah teringat kata-kata Jack. Ada sebuah pintu, dan pintu itu adalah sarana untuk melarikan diri dari ruang kemudi. Sekarang pacarnya dijebak. Anna memutuskan untuk pergi ke dasar air untuk mencari tahu. Melempar tali, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan merangkak ke dasar air. Saat ini, setelah menerima perintah dari wali kota, Lau Hei di sisi lain mengenakan pakaian pelindung dan keluar untuk membersihkan kamera. Membuka pintu, dia melangkah ke tubuh kematian yang dilalui istrinya 2 tahun lalu. Ketika Lau Hei keluar, yang dilihatnya memang pemandangan kehidupan. Bukan kehancuran seperti yang dikatakan oleh petinggi itu. Tetapi orang-orang di ruang kemudi melihat ke layar dan melihat kesunyian yang mematikan. Jelas seseorang pasti sengaja memodifikasinya. Tujuannya adalah untuk mengontrol warga sipil ini. Setelah Lau Hei selesai menyeka kamera, dia tidak kembali. Tetapi berjalan menuju dunia luar, dan tubuh Lisa terbaring di depannya. Tapi yang aneh adalah tidak ada Lisa di depan Lau Hei, melainkan rumput hijau. Episode kedua War of the Wall hadir untuk saat ini. Episode ketiga akan diperbarui minggu depan. Editor berspekulasi bahwa Lisa mungkin tidak mati, tetapi pergi ke dunia luar. Orang-orang di ruang kemudi melihat kata-kata Lau Hei. Sepertinya dibuat oleh komputer, dengan tujuan untuk mengendalikan warga sipil di dalamnya. Apa kebenaran spesifiknya? Sampai jumpa di video selanjutnya.